fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan, kata Allah, wahai Muhammad, wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Itu sebabun nuzulnya Nabi Muhammad itu asalnya diperintah oleh Allah sembahyang salat menghadap Baitul Maqdis. Sama Yahudi kan ke sana kiblatnya, Baitul Maqdis. Maka timbullah suara-suara sumbang. Kata orang-orang Yahudi, orang Islam ini kadang mau umpah kita, tapi kiblatnya sama dengan kita. Kan ada kiblat surangan. Nah, itu kan katanya mantra kata-kata gitu. Orang Islam ini tidak mau ikut kepada kita. Dia punya agama sendiri namanya Islam. Tapi kiblatnya sama lawan kita, sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Itu Nabi Muhammad kadang nyaman berkata, mendengar suara. Memang betul kita ini Islam, tapi kiblatnya ke sana. Akhirnya Nabi Muhammad pernah bilang kepada malaikat Jibril, waditu, aku ingin, kata Rasulullah, jangan sampai kiblatnya ini ke arah Baitul Maqdis. Aku ingin Allah pindah. Bahasanya Nabi Muhammad itu bagus. Aku ingin kiblat ini dipindah oleh Allah, jangan sampai ke Baitul Maqdis, karena sama dengan orang Yahudi. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menentukan di mana, walaupun Allah paham sudah. Nabi Muhammad tuh ingin pindah ke Ka'bah. Kenapa ke Ka'bah? Karena di situ awal Nabi Ibrahim menciptakan dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail kan pedatua Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, situlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Ka'bah di kota Mekah. Sampai saat itu tetap ditawafi oleh orang, dan sampai sekarang dibuat tawaf di Ka'bah itu. Kata Rasulullah, aku ingin kiblat itu, arah sholat itu dipindah, jangan sampai ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad adab, tidak pernah menentukan kemana dipindah. Kenapa? Karena Allah itu lebih paham dengan kita. Beda kalau kita berdoa. Kadang-kadang kalau kita berdoa jarang secara umum, tapi menentukan, makanya lambat qabul. Nah, lambat qabul. Tidak jadi orang sugih, padahal belum tentu sugih itu bagus untuk kita. Coba doa untuk umum aja. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan, rahmati aku, ridhoi hidupku dunia akhirat. Nah sudah, selebihnya ridhonya Allah itu terserah Allah. Apakah Allah ridho itu dimudahkan rezekinya, apakah ridho tersebut dimudahkan beramal. Nah, kalau kadang-kadang kita tuh menentukan, ya Allah berikan aku sugih, sugihnya setinggi langit. Nah, lambat kabul. Kenapa? Mungkin menurut Allah kita kada baik sugih. Yang sugih jarang ke masjid, ya Allah. Kenapa sugih? Maginya jarang ke masjid. Nah, akhirnya lambat oleh Allah diberikan sugih. Bisa seperti itu. Jadi minta apa yang menurut Allah baik kepada kita, bukan minta apa yang menurut kita baik kepada kita. Ya Allah, apa-apa yang baik terhadapku berikan, apa-apa yang tidak baik jauhkan. Rupanya miskin hidupnya. Mungkin miskin hidup itu baik menurut Allah untuk kita. Tidak mungkinlah Allah jadikan sugih seberataan. Siapa yang beladang? Pada makan nasi kita ada yang beladang. Seluruh dunia sugih seberataan. Nyari nasi ada. Kenapa kadang jual nasi? Ayahku sugih sudah, apa jual nasi? Nasi murah harganya 3.000 5.000. Kada bisa makan nasi pagi ini kita rupanya. Kenapa? Setemidahan cari nasi ada di depan. Kan dapat orang jual nasi. Orang sugih seberataan sudah. Alhamdulillah, syukur aja udah orang miskin tuh. Nyaman cari nasi di mana-mana ada orang berjual nasi. Berapa nasi ini sebungkus 4.000 je murahnya. 4.000 je nasi. Maka orang sugih harus bersyukur kepada orang miskin. Orang miskin bersyukur juga kepada orang sugih. Kada ditukari nasinya, kada laku, kada berduit. Nah, jadi sama-sama bersyukur. Sama-sama